kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Nah ini saya ke Bung Awo dulu nih, ke Mas Awo. Ya Bang. Mas Awo, ini Siap. tadi kembali ke cerita. Ini menarik. Ceritanya mimpi ini sangat sistematis ya. Ya. Begitu. Begitu Biasanya kalau dalam tradisi Jawa, kalau mimpi yang sistematis banget seperti ini, itu menandakan apa? Kalau dalam tradisi Jawa, mimpi yang sudah sangat jelas dan sistematis itu nggak perlu ditafsir gitu. Oh gitu ya. Jadi tafsir mimpi itu adalah untuk membantu menafsirkan mimpi yang banyak samar-samarnya. Oh. Jadi kalau ini sudah jelas mimpinya, detail turun di mana, naik kereta apa, siapa saja yang naik, ya menurut saya udah nggak perlu ditafsir sebetulnya gitu loh. Oh gitu. Ya. Tapi kita coba tanya dulu. Ini kalau Mas Awo ini kan menafsirkan mimpi menurut perspektif Jawa. Ya. Tapi boleh juga kita minta orang Sumatera Ya. itu menafsirkan mimpi. Mimpi, ya. Ya ini gimana nih Bung Ya. Rai cerita soal mimpi ini? Kalau mendengar begitu sistematis mimpi ini gitu, menurut saya ini lebih tepat disebut cerpen sebetulnya daripada mimpi gitu ya. Jadi gitu ya? ya nggak tahu saya, tapi mungkin kebanyakan pengalaman di kita itu kalau bermimpi itu biasanya lompat-lompat gitu. Oh, Ya gitu. kan, nggak bisa satu frame. Itu kan frame ketemu di Jakarta, frame Tapi kan kedua dibeli mungkin tiket. beda Om Ray. Mungkin Ya, beda iya, kalau mimpi iya. di Sumatera akan lompat-lompat. Makanya kan kalau mimpi di Jawa. makanya saya mengatakan kebanyakan di kita kalau mimpi itu biasanya lompat-lompat. Kadang-kadang kita ya, di mimpi pertama mau ke Jawa, tiba-tiba turunnya di Medan gitu loh. Itu kan biasa mimpi begitu tuh gitu loh. Ini kan tidak, itu ada beberapa frame itu. Jadi kalau saya baca ini lebih tepat menurut saya disebut cerpen. Kalau tidak, ini sebetulnya lebih pada imajinasi gitu. Imajinasi yang kemudian dibahasakan dalam bentuk mimpi. Tapi anyway, oleh karena itu Anggaplah itu mimpi. Oh, itu Bagaimana makanya, Anda oke. menafsirkan? Kalaupun itu mimpi yang sangat sistematis itu, yang menyerupai cerpen yang saya sebutkan itu, kita maknai, saya kira titik tekannya itu ada di kalimat Solo itu. Oh gitu. Iya, rangkaian itu semua ya. Karena di Solo itu berakhir semua tokoh-tokoh itu turun. Satu ada yang tinggal di situ tentu saja akan menjemput, itu artinya Presiden Jokowi akan kembali tinggal dari daerah asalnya beliau yaitu di Solo. Satu akan melanjutkan perjalanan ke Pacitan, satu melakukan perjalanan ke Blitar. Tapi kan titik turunnya itu ada di Solo. Dan Solo itu sekarang, dan kalau kita perluas sedikit ada di Jawa Tengah, adalah salah satu calon daerah dari calon presiden di 2004 yang akan datang gitu. Jadi oleh karena itu, ini menurut saya menyeratkan dua hal sekaligus. Pertama adalah presidennya tetap di lingkaran Jawa Tengah, Jawa Timur, kira-kira begitulah. Mungkin yang berasal dari situ gitu. Nah yang kedua adalah ada estafet nih. Itu pesannya tuh, estafet dari orang Solo ke orang Jawa Tengah yang lain gitu. Makanya kalau berdasarkan mimpi itu, ya, kita mau mengatakan bahwa itu sinyal kuat bagi Pak SBY untuk mengatakan tidak ada masalah kalau harus kerjasama dengan PDI Perjuangan gitu. Nah tadi Subas misalnya mengatakan ini masa lalu Pak SBY dengan Mega itu kan nggak terlalu harmonis. Ya saya akan mengatakan mereka masa lalu, Bas. Gitu. Ya kan mereka ini masa lalu dan mereka menyadari penuh masa lalu mereka nggak perlu harus diwariskan ke generasi baru mereka. Ini masa depan itu adalah AHY dan Puan. Oleh karena itu yang bertemu bukan Mega sama SBY, yang bertemu itu adalah calon pemimpin di partai mereka masing-masing, yaitu untuk masa depan itu gitu. Nah oleh karena itu kalau kita lihat responnya Ibu Mega agak belum kita lihat secara lebih terang, tapi kalau kita lihat responnya Pak SBY, saya kira beliau udah 2 kali mengomentarinya. Komentar pertama ya bagus-bagus saja kira-kira itu. Komentar yang kedua adalah mimpi ini gitu loh. Nah itu artinya mereka sangat menyadari betul masa depan anak-anak mereka ini nggak boleh diwarisi dengan ketegangan ego di antara mereka berdua gitu.
Dan Mega AHY adalah masa depan itu. Artinya, dan kalaupun mereka tidak jadi 2024, setidaknya 2029 untuk jangka panjang, mereka bintangnya gitu loh. Jadi boleh saja mereka bisa ketemu, kerjasama, ya untuk 2029 datang formatnya seperti apa kita nggak tahu gitu. Makanya harus dilihat kerjasama ini dalam kerangka jangka pendek dengan jangka panjang. Yang jangka pendek itu ya 2024 kan. Entah itu bersama dengan PDI atau seperti tadi Bung Adit mengatakan akan masuk di putaran kedua misalnya begitu ya. Atau untuk jangka panjang bahwa dua pemimpin muda ini yang mewarisi ya partai politik yang didirikan oleh orang tua mereka masing-masing ya akan bisa bekerja sama di 2029 yang akan datang. Jadi dari banyak aspek sebetulnya ya memang pertemuan ini lumayan menurut saya sih bagus gitu. Termasuk di dalamnya tentu saja menurunkan tensi ketegangan ya kan politik di antara kita gitu. Mudah-mudahan ini menjadi semacam pelajaran penting bagi masyarakat bahwa ya kita harus menyikapi politik itu dengan santai meskipun tentu saja tidak apa istilahnya itu santai yang bukan berarti nggak bertanggung jawab gitu loh. Tapi nggak perlu tegang amat juga. Jadi tetap harus di dalam kesadaran bahwa politik ini hanyalah cara tujuannya itu adalah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu. Oke, ya saya ke Mas Awo. Mas Awo, 1 hari sebelumnya terjadi peristiwa yang menarik ya, itu pertemuan antara Puan dan AHY. Ya. 1 hari setelahnya, kan pada saat terjadi pertemuan itu banyak orang berkomentar, banyak orang berspekulasi bahwa wah ini kayaknya ini jalan menuju kereta bersama. Oh ini kayaknya upaya untuk menjalin koalisi bersama sudah dimulai. Tapi 1 hari setelah itu AHY itu pergi mengantar Anies. Ketika Anies mau berangkat naik haji ke Mekah. Bagaimana Anda menafsirkan atau memaknai 2 peristiwa itu? Saya kira Mas AHY juga orang Jawa, ya kan? Jadi dia tahu bagaimana berlaku sebagai orang Jawa. Jadi orang Jawa itu kalaupun dia benci tidak boleh menunjukkan kebenciannya. Kalaupun dia marah tidak boleh menunjukkan kemarahannya. Yang dinasihatkan adalah sinamun ing samudono sesadon ing adu manis. Artinya apa? Dalam kondisi kita terjepit pun kita harus mencoba bermuka manis. Jadi kalau itu melakukan itu tidak ada masalah. Ya. Jadi menurut saya itu wajar-wajar saja, normal saja sebagai bagian dari protokol, sebagai katakanlah dalam konteks ini dia sebagai seorang pangeran lah, pangeran Jawa. Yang saya justru bertanya-tanya dan menunggu adalah setelah mimpinya Pak SBY ini, apa mimpi Pak Jokowi? Dia berkereta dengan siapa? Mungkin siapa tahu kita ada mimpi Pak Jokowi yang menarik misalnya. Pak Jokowi dan keluarganya bermimpi satu kereta dengan Prabowo atau satu kereta dengan Ganjar lah, saya nggak tahu. Kalau itu disampaikan, itu menurut saya isu yang lebih mengisyaratkan, menjelaskan itu. Kalau mimpi yang Pak SBY kan sudah selesai itu menurut saya. Karena menurut Bang Ray kan sudah jelas. Mimpi yang detail itu nggak perlu ditafsir, udah jelas itu. Dan satu putaran menurut Bung Ray. Ya menurut Bung Ray satu putaran oke lah itu. Nah sekarang kalau satu putaran dengan 2 calon itu, sekarang kita tunggu mimpinya Pak Jokowi. Dia dan keluarganya satu kereta dengan siapa? Saya kira itu Bung. Kalau berbalas mimpi juga makin aneh lagi. Mimpi kok berbalas. Ya saya ke Pantun itu.